Baik, di sini saya akan melakukan tindakan untuk KBI KDE, yaitu pertama kita sudah pastikan sudah mencuci tangan dan memakai APD lengkap seperti handscoon, masker, dan juga face shield. Selanjutnya kita akan datang ke Ibu. Baik Ibu, selamat pagi. Saya Dian Rapel dari membantu persalinan Ibu ya Bu ya. Alhamdulillah persalinannya sudah berjalan dengan normal. Bayinya juga sudah lahir dengan sehat ya Bu ya. Tapi mohon maaf Ibu ada sedikit kendala. Ibu mengalami perdarahan Bu. Oleh karena itu saya akan melakukan beberapa tindakan untuk membantu Ibu mengurangi perdarahan Ibu. Bagaimana Ibu? Ya, tapi mungkin nanti Ibu akan merasa kurang nyaman Bu, karena saya akan memasukkan tangan saya ke dalam vagina Ibu. Tidak apa-apa ya Ibu ya. Baik, kalau begitu saya akan memulai tindakannya ya Bu ya. Pertama saya akan menutup tampilan terlebih dahulu untuk menjaga privasi Ibu. Selanjutnya saya buka selimutnya ya Bu ya. Mohon maaf Ibu. Ya, kemudian kita akan memasukan pasien secara litotomi, yaitu Ibu kakinya bisa ditekuk Ibu. Ya, seperti ini ya Bu ya. Lalu selanjutnya kita akan mengecek kandung kemih. Jika pasien ketika kandung kemihnya ditekan kemudian ingin berkemih, maka kita akan membantunya. Dan jika pasien bisa berkemih sendiri, kita dapat membantu menggunakan Fishpot. Tetapi ketika pasien kesulitan, maka kita dapat membantunya menggunakan kateter. Baik Ibu, saya coba tekan kandung kemihnya ya Bu ya. Nah, Ibu merasa ingin berkemih atau tidak Ibu? Oh baik, kalau tidak, di sini juga kandung kemihnya kosong ya Bu ya. Baik, kalau begitu saya akan langsung memulai tindakannya Bu. Sebentar ya Bu ya, saya akan memasang sarung tangan panjang terlebih dahulu. Lalu kita akan sekalian membawa alat untuk membersihkan bekuan darah di kafum uteri ataupun sisa plasenta. Ibu, sekarang saya akan membersihkan bekuan darahnya ya Bu ya. Di sisa vagina Ibu nih Bu masih ada bekuan-bekuan darah juga dan ada sisa-sisa plasenta ya Bu ya. Mohon maaf ya Bu ya, saya bersihkan ya Bu ya. Saya elap. Kemudian kita bersihkan kembali. Baik, ketika sudah selesai, kemudian kita akan melakukan KBI selama 5 menit. Baik, selanjutnya kita akan melakukan KBI selama 5 menit. Pertama, kita sudah memakai sarung tangan panjang pada tangan kanan dan sudah juga dioleskan oleh larutan antiseptik. Pertama, kita buka kedua labia dengan tangan kiri, kemudian tangan kanan kita dirapatkan secara offset. Jadi kita masuk secara perlahan, kemudian masuk, kemudian kita langsung pindahkan tangan kiri kita ke korpus uteri. Kemudian tangan kanan kita berubah menjadi kepalan dan dataran punggung dari jari telunjuk hingga jari kelingking pada fornix anterior mendorong segmen bawah uterus ke kranio anterior. Kita tekan keduanya secara mantap, kita dekatkan keduanya seolah seperti bertemu. Kita diamkan selama 5 menit. Kemudian kita melakukan evaluasi keberhasilan, yaitu pertama, jika berkontraksi dan juga perdarahan sudah berhenti, maka kita lanjutkan KBI ulang selama 2 menit. Kemudian, tetapi ketika berkontraksi tetapi perdarahan masih aktif, maka kita akan mengecek rasa-rasa jalan lahir, khawatir terjadi atonia uteri. Dan juga ketika perdarahan masih kemudian ketika belum berkontraksi selama 5 menit, maka kita akan meminta keluarga untuk mengajarkan AKBE. Baik, ternyata setelah 5 menit uterus juga belum berkontraksi, maka kita meminta bantuan keluarga. Bapak, boleh saya minta bantuannya? Saya akan mengajarkan untuk KBE atau kompresi bimanual eksternal ya Pak ya. Iya. Pertama, tangannya di kepala tangan kanan, ya seperti itu di sebelah sini ya Pak ya. Iya. Baik, kemudian saya akan mengeluarkan tangan saya. Ibu tarik nafas panjang ya Bu ya. Yang awalnya kepalan kita ubah menjadi secara obstetrik, keluar perlahan. Tarik nafas Ibu ya Ibu, baik. Kemudian tangan kirinya Pak bisa di atas perut Ibu, ya seperti itu ya Pak ya. Nah baik Pak, terus dipertahankan ya Pak ya, agar tidak berubah posisinya dan juga dengan tekan keras ya Pak ya. Jadikan keduanya seolah bertemu seperti didekatkan ya Pak ya. Baik, sebelumnya sekarang saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak ya. Sebentar Pak. Bentar belakang untuk mencuci tangan di larutan klorin dan membuka. Kemudian kita akan memasukkan ergometri 0,2 mg kepada Ibu secara IV. Pertama kita ambil fluid, kemudian kita buka bungkusnya, kita taruh. Jangan dibuang terlebih dahulu. Kita akan mengambil ergometrin. Kemudian kita pastikan tidak ada udara. Kemudian kita patahkan ampulnya. Lalu kita buang di sampah medis. Lalu selanjutnya kita taruh dan kita ambil menggunakan teknik one hand seperti ini. Lalu selanjutnya jika sudah masuk baru kita ambil. Di sini ada seperti ini. Kemudian ada 2 bengkok. Lalu ada mikroset. Baik, selanjutnya lalu kita buang ke safety box. Lalu selanjutnya kita langsung suntikan. Selanjutnya kita akan menyuntikannya. Baik, selanjutnya kita akan menyuntikkan ergometri 0,2 mg secara IM per rektal. Ini ceritanya rektal. Kita ambil kapas, kita oleskan dulu. Alkohol swab.
kemudian secara 90 derajat, kemudian kita masukkan lubang jarum berada di atas, kemudian kita aspirasikan. Lalu ketika sudah, maka kita akan masukkan semuanya. Baik, selanjutnya kita buang ke bengkok dan kita buang ke safety box. Ya, kita akan memberikan infus RL sebanyak 500 cc ditambah 20 unit oksitosin menggunakan jarum ukuran 16-18. Pertama kita ambil selang, kemudian pastikan sudah tertutup. Lalu selanjutnya kita colokkan ke botol NaCl, lalu kita gantungkan. Selanjutnya kita cek aliran apakah sudah terbuka. Baik, ternyata sudah terbuka, kemudian kita tutup kembali, kita gantungkan di tempat yang aman. Nah, selanjutnya kita akan memasang aboketnya di tangan ibu. Selanjutnya saya akan memasangkan aboket pada ibu. Ibu tangannya dikepal ya Bu ya, saya pasangkan ya Bu ya. Ya baik, ini karena tidak bisa terlepas maka ceritanya tourniquet sudah terpasang. Selanjutnya kita ambil kapas, kita elak di bagian trapenanya. Ini sudah tertemu ya Bu ya, di sini. Kita ambil aboket dan kita buka. Kemudian kita masukkan perlahan. Kemudian kita lihat apakah ternyata sudah ada darah yang keluar, berarti sudah masuk. Lalu selanjutnya kita keluarkan. Kita masukkan semuanya. Kemudian kita tarik perlahan jarumnya. Baik, selanjutnya kita akan menyambungkannya dengan cairan infus seperti ini. Kita masukkan. Kemudian kita buka, kita alirkan. Kita on-kan sebanyak 500 cc. Nah, selanjutnya memasangkan plester. Lalu setelah selesai, kita masukkan 20 unit oksitosin. Pertama kita ambil split terlebih dahulu, kita buka. Kemudian bungkusnya kita pakai untuk mematahkan ampul oksitosin. Kita buang, lalu kita taruh. Kita ambil secara teknik one hand. Kita taruh, baru kita ambil. Kita masukkan oksitosin. Kita buang di safety box. Lalu selanjutnya kita suntikan ke infus RL. Lalu kita masukkan, lalu sudah selesai, langsung kita buang di safety box. Selanjutnya kita mengevaluasi keberhasilan. Setelah dilakukan KBI dan KBE, kita lihat apakah ketika uterus berkontraksi dan perdarahan sudah berkurang, maka kita lakukan pemantauan KU ibu dan juga lakukan perawatan selanjutnya. Tetapi ketika kontraksi masih tidak berhasil dan juga perdarahan masih aktif, maka kita akan melakukan KBI kembali selama 2 menit. Nah baik ibu, ternyata perdarahannya masih aktif ya Bu ya, dan juga di sini kontraksinya masih belum berhasil. Maka saya akan melakukan KBI ulang ya Bu ya. Bagus, maka kita akan menggunakan handscoon kembali. Kemudian kita tarik. Baik Bapak nanti bisa melepaskan tangannya mengikuti arahan saya ya Pak ya, secara satu persatu ya Pak, bisa dilepas ya Pak. Iya. Baik, pertama kita masukkan tangan kanan secara obstetrik, tangan kiri membuka labia. Kemudian perlahan. Lalu ketika berada di dalam kita ubah menjadi kepalan pada vernix anterior. Baik, Bapak bisa dilepas. Baik. Mendorong segmen bahu uterus, kemudian tangan kirinya bisa dilepas ya Pak ya. Dan tangan kirinya mencakup korpus uterus sebanyak mungkin. Kita lakukan penekanan selama 1-2 menit. Tapi ketika 1-2 menit masih belum berhasil, maka kita hentikan KBI KBE karena ini bukan merupakan atonia uteri yang sederhana. Kita akan lakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih mampu melakukan operasi serta transfusi darah. Baik, ternyata sudah 2 menit ya. Namun masih belum berhasil, maka kita akan melakukan rujukan. Baik Bapak, saya akan mempersiapkan rujukannya. Bapak bisa kembali seperti tadi ya Pak ya tangannya. Ya, baik. Saya keluarkan, kemudian keluar lagi secara obstetrik. Kemudian kita membereskan peralatan-peralatan. Buang ini, kita buang ke safety box. Lalu kita buang ke tempat klorin sambil dicuci. Dan juga kita mencuci tangan, sarung tangan dan buka secara terbalik.
Baik, kita akan melakukan rujukan. Nah, selama melakukan rujukan, kita akan memberikan infus sampai kita lakukan rujukan. Pertama yaitu infus 500 ml per cough selama harus dihabiskan dalam 10 menit. Lalu selanjutnya kita akan memberikan lagi infus 500 ml per jam sampai ke tempat rujukan. Dan juga ketika cairan infusnya mulai berkurang, tidak cukup, kita infuskan lagi 500 ml ke botol berikutnya yaitu dengan aliran sedang, dan juga kita akan berikan cairan per oral untuk dehidrasi. Selanjutnya, pada kondisi yang gawat darurat atau tidak memungkinkan untuk rujukan, maka kita dapat melakukan tamponan di uterus dengan kondom kateter. Baik, selanjutnya kita akan membereskan peralatan semuanya dan juga melepas sarung tangan dan APD.